selamat datang di Serangga Sabjana bareng aku Ardiansa dan kita lagi ada segmen Movie Review. Family! Guys, that was a signal! Introducing the star of our show. His name is Shazam! Nah, kali ini kita kedatangan salah satu film superhero dari DC, bukan Marvel lagi, karena belakangan ini Marvel lagi bikin aku jenuh sebenarnya untuk beberapa film superhero-nya, dan kali ini dari DC cukup bikin aku excited sebenarnya karena yang pertamanya itu sangat fun buat aku dan aku sangat suka banget, malah justru yang film pertama yang sebagai itu, cuma maksudnya itu salah satu film superhero yang menurut aku fun di DC, dan ini adalah film Shazam atau Shazam kedua, Fury of the Gods gitu. Jadi ini adalah kedua. Kalau kalian belum nonton yang pertama, kalian bisa nonton yang pertama terlebih dahulu karena yang pertama itu menurutku fun banget. Nah, gimana buat yang Shazam kedua ini? Tentunya nanti aku akan kasih spoiler review nanti. Tapi untuk yang sekarang aku kasih preview terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton, pandangan aku terkait film ini tanpa spoiler gitu. Nah, langsung aja preview untuk Shazam Fury of the Gods dari Serangga satu channel. Buat kalian yang belum nonton Shazam Fury of the Gods, ini salah satu film yang aku cukup rekomendasiin buat tontonan keluarga karena ini adalah salah satu superhero family superhero movie yang mana ini cocok buat ditonton bareng-bareng sama anak, mungkin sama istri, bawa satu rombongan keluarga, ini cocok banget gitu. Jadi kalau kalian yang mungkin pengen film yang memanjangkan secara mata, pertarungan yang mungkin bakal bikin anak-anak kalian itu enjoy nontonnya, ini salah satu film yang cukup rekomendasi karena saya ini kan walaupun perawakannya dewasa kan sebenarnya mereka ya bocah-bocah gitu, jadi tingkah lakunya itu banyak yang tingkah lakunya ya konyol-konyol aja, seru-seruan kayak kalian nontonin lah ya Spider-Man Homecoming gitu, tapi ini lebih banyak karena kan Shazam ada berapa ya? 6 orang ya, 6 ini ya, 6 superhero Shazam ya, dan ya, ini benar-benar kalau kita lihat dari promotional videonya kan juga memang benar-benar dipromosikan ini adalah family movie gitu. Tetapi kalau buat kalian yang pengen mencari secara penceritaan, kemudian secara konfliknya yang mungkin kalian suka banget cerita-cerita yang ada twistnya atau ceritanya yang menarik atau yang istilahnya apa ya, build upnya keren segala macam, aku jujur aja ya, aku cukup menyayangkan film Shazam Fury of the Gods ini dibuat terlalu anak-anak tapi nggak anak-anak juga gitu karena di Shazam ini bahasanya agak jelimet, agak susah dimengerti gitu, bahkan untuk anak-anak pun kalau nonton ini aku yakin mereka pasti akan lebih paham, dalam artian mereka lebih menikmati secara visualnya doang gitu ketimbang ceritanya, karena ceritanya itu sebenarnya simple, ceritanya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, tapi cara menceritakannya itu dibikin rumit secara bahasanya, secara dialog yang dipilihnya, skripnya yang dipilih, skenario yang dipilih untuk menceritakan itu tuh kayak dibikin rumit gitu. Jadi bahkan kayak aku pun harus kelewatan gitu pada saat itu diceritakan tuh, aku masih mikir lagi apa sih tadi yang diceritain gitu, karena dialognya terlalu cepat dan terlalu tumpang tindih dengan adegan jokesnya si bocil-bocil ini gitu. Jadi mungkin ini nggak akan cocok sih menurut aku ya buat kalian yang benar-benar nyari cerita yang bagus, konflik intrik yang keren seperti apa, karena menurutku film ini lebih cocok pada ya udah sebagai film keluarga aja gitu. Tapi kalau kalian film penggemar DC dan kalian masih tetap penasaran, ya menurut aku sih worth it aja buat kalian tetap nonton ini gitu, walaupun boleh aku akuin dan aku juga udah dengar beberapa orang yang keluar tadi film ini bikin ngantuk sih jujur, aku aja agak ngantuk di pertengahan. Awal-awal tuh excited banget gitu, tapi tempo sampai ke pertarungan tuh kayak kurang bikin adrenalin kita naik gitu, jadi kayak antusias untuk nontonnya itu kayak naik gitu. Jadi beberapa penonton yang tadi keluar pun aku sempat dengar ya mereka pada ngantuk gitu. Jadi mungkin itu aja ya kali review dari aku. Kalau kalian pengen membuktikan ya silahkan kalian tonton aja gitu, karena ini kan juga
sedikit aja gambaran terkait Shazam Fury of the Gods ini dari Starcase 1 dari aku tentunya gitu, dan mungkin saja kalian berbeda. Mungkin ada faktor juga karena aku nontonnya habis kerja jadi mungkin capek, mungkin ngantuk gitu. Tapi kalau kalian nonton mungkin pagi yang masih fresh atau habis tidur siang kalian nonton, mungkin kalian akan enjoy aja. Jadi silahkan kalian buktikan sendiri film Shazam Fury of the Gods ini. Nah, oke, kita akan masuk ke review aku untuk film Shazam Fury of the Gods. Ini ada spoiler review buat kalian yang belum nonton. Aku saranin kalian tonton terlebih dahulu ke bioskop kalau kalian mau nonton review aku setelah ini gitu, karena ini akan penuh dengan spoiler. Tapi kalau kalian nggak keberatan dengan spoiler, masih penasaran dengan, karena tadi aku sempat ngasih preview kok katanya bikin ngantuk gitu, pengen tahu alasannya apa, nah silahkan tonton review aku untuk Shazam Fury of the Gods. Langsung aja, yang pertama adalah apanya dulu ya. Kalau di film-film Indonesia kan aku selalu bicara acting. Kalau di sini aku kita akan ngobrol acting juga deh. Kita akan ngobrol sedikit tentang acting. Jadi actingnya itu sebenarnya aku nggak ada masalah actingnya si pemeran Billy Batson, kemudian si Freddie Freeman dan teman-temannya, ataupun pada saat mereka menjadi superhero codename-nya Shazam dengan karakter-karakternya, sebenarnya aku nggak ada masalah sama sekali karena mereka udah kelasnya Hollywood dan menurutku actingnya bagus-bagus aja gitu. Cuman yang aku agak ngeganjel sedikit itu karena si karakternya Billy Batson pada saat jadi Shazam itu kan diperankan sama Zac Efron ya, kalau nggak salah. Zac Efron bukan sih namanya, lupa deh. Bentar ya, aku cek, aku takut salah gitu. Zachary Levi itu kan kalau di Shazam pertama ya sebenarnya nggak ada perubahan besar di Shazam pertama. Shazam kedua acting dia tetap memukau dengan tingkah laku kebocah-bocahannya, kekonyolannya itu tetap bagus sih, dan aku ya suka-suka aja gitu. Cuma yang jadi masalah di film yang kedua ini, yang jadi masalah adalah si Asher Angel ini yang pemeran Billy Batson pada saat masih kecil, masih menjadi manusia. Nah, kalau di Shazam pertama itu kan fisiknya masih kecil, masih unyu-unyu, masih kelihatan bocah banget, dan dengan tingkah laku seperti itu tuh masih oke gitu, perawakannya seperti itu, kemudian peranin sama Zachary Levi sebagai Shazam yang jadi superhero-nya, tingkah lakunya seperti itu cocok-cocok aja. Tapi kalau yang sekarang masalahnya si Asher Angel ini, Asher apa siapa sebenarnya, si pemerannya Billy Batson ini kan sekarang posturnya udah dewasa, badannya udah keker, dan istilahnya kayak citranya dia sebagai anak-anak yang celotehannya banyak segala macam tuh kayak nggak dapet lagi di sini. Jadi si Shazam pada saat jadi superhero tingkahnya menurut aku masih sama seperti Shazam pertama, tapi kalau kita bandingin dengan ketika dia berubah menjadi Billy Batson yang sekarang posturnya udah makin dewasa, itu menurut aku nggak masuk sih. Aku merasa kayak kok kayak nggak cocok lagi gitu, kayak nggak cocok ketika Billy Batson itu menjadi karakter manusianya untuk berperan seperti itu gitu. Dan entah ini benar atau enggak, disengaja atau enggak, aku merasa di sini peran Billy Batson masih menjadi manusianya itu dikit gitu. Jadi lebih seringnya kita melihat Billy Batson sebagai Shazam gitu, dan yang diperankan oleh Zachary Levi itu ketimbang ketika dia masih berwujud Asher Angel, mungkin karena ya itu tadi ya postur tubuhnya. Sedangkan kalau yang Jack Dylan Grazer yang memeranin si Freddie Freeman ini kan posturnya nggak, dia kayaknya nggak, emang badannya segitu-segitu aja deh, kurus-kurus aja gitu. Maksudnya itu masih oke gitu, celutukan segala macam gitu. Tapi ada ketimpangan antara ketika Shazam atau Billy Batson yang masih menjadi manusia dan Billy Batson menjadi Shazam, itu secara posturnya kok agak nggak pas lagi ya gitu. Padahal kalau yang di pertama masih bagus karena mungkin postur secara fisiknya itu masih sesuai gitu dengan bayangan imajinasi kita. Oh ya udah, pas jadi Shazam emang tingkah lakunya sekondal ini gitu. Cuma kalau sekarang tuh karena postur si pemerannya juga udah gede gitu dan badannya udah lebih keker, itu jadi agak nggak masuk menurutku untuk itunya. Tapi aku juga nggak mendukung untuk di recast atau diganti ya, karena aneh aja kalau tiba-tiba di recast gitu, padahal film pertamanya sesukses itu gitu. Jadi itu aja sih kalau masalah acting, aku sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau terkait tadi yang aku agak ngegajer sedikit ya berkaitan dengan postur tubuh si pemerannya Billy Batson, yang menurut aku secara pencitraan ketika diperanin si Zachary Levi sebagai Shazam superhero-nya itu kayak udah nggak match aja sih antara tingkah konyolnya sebagai anak-anak dan juga sekarang udah yang dewasa kayak gitu. Jadi untuk acting menurutku itu aja sih yang bikin agak kurang ya. Terus kalau secara
visual gitu. Kita sebelum masuk penceritaan ada secara visual ya, yang kalau visualnya yang aku suka sebenarnya CGI-nya nggak bagus-bagus banget gitu. Maksudnya ada beberapa poin yang CGI-nya menurutku rada kasar ya gitu. Tapi aku nggak terlalu masalah itu sih. Maksudnya CGI-nya masih yang bisa kita nikmatin lah untuk beberapa poin segala macam. Jadi untuk visual ini masih oke aja, apalagi buat anak-anak nontonnya ini pasti akan seru-seru aja karena di situ kan ada naga, ada hal magical things yang menurutku cukup keren aja sih di sini gitu. Cuman yang aku nggak suka sebenarnya malah bukan di secara visualnya gitu, tetapi secara logical thinking. Aku sebenarnya logical thinking ya, cara berpikir secara logikanya kan banyak sekali pertarungannya itu berada di daerah perkotaan, daerah di tempat-tempat di mana seharusnya ada scene-scene yang memperlihatkan ya warga kota itu melihat adegan-adegan tersebut gitu. Jadi kayak misalkan contoh pertama, ketika naga itu baru pertama kali keluar, itu nggak pernah ada disorot warganya itu kayak ngelihat tiba-tiba naga terbang di atas. Nah, itu kita cuma dilihatin ya udah Billy Batson kejar-kejaran sama naga terus. Nah, pas naganya itu landing di stadion baseball, karena di stadion baseball itu kalau kalian lihat di sekelilingnya itu sepi banget, nggak ada yang namanya mobil lalu lalang, nggak ada yang namanya manusia sekitaran di situ. Jadi di scene itu sekitaran ruang baseball itu benar-benar kelihatan sepi, jadi kayak kota mati gitu. Walaupun nanti setelah itu ada scene diperlihatkan warga-warganya itu kan istilahnya pada kabur ya, karena ada akar pohonnya itu kan, pohon kehidupannya itu kan menyebar gitu. Itu memang dilihatin, tapi menurutku pada scene-scene tertentu tiba-tiba kota itu terasa menjadi kayak kota mati, kota sepi. Tapi setelah itu baru diperlihatkan ya memang ada warga-warga di situ. Jadi entah ini karena set posisinya itu terlalu jauh dengan pemukiman atau memang istilahnya ya ini kayak cuman kesalahan dalam artian tidak terlalu diprioritaskan terkait logical thinkingnya di situ ya. Jadi ketika ada naga terbang dilihatin dari sisi bawah, mungkin manusia pada melihat ada apa itu gitu. Pun ketika si musuhnya ini bikin barrier yang gede banget, itu tuh kayak nggak pernah ada yang namanya dari sisi pemerintah atau dari apapun tuh nerjunin kayak misalnya helikopter atau apa. Intinya nggak ada peran army di sini yang ngebantu dari sisi udara. Ada satu scene doang sih yang mereka ngebantu evakuasi, tapi cuma itu doang gitu. Kayak itu kejadian gede banget loh. Sebuah kota tiba-tiba muncul kubah yang nggak bisa ditembus dan semuanya menjadi kayak biasa aja gitu. Bahkan yang waktu si Billy Batson-nya ini, Shazam-nya ini bukan koordinasi ya, istilahnya apa sih, konsolidasi dengan musuhnya untuk menukarkan temannya Freddy yang diculik, itu kan kok warganya kayak biasa aja gitu. Kayak di sini tuh terlalu dibikin kayak respon warganya itu menganggap ini tuh ya kayak film anak-anak, kayak superhero anak-anak aja gitu. Kejadian-kejadian itu kayak kejadian-kejadian yang biasa aja gitu. Jadi kayak mereka kayak cuma pada santai-santai dulu, padahal itu jelas-jelas kubahnya udah kebuat, udah muncul gitu. Tapi kok kayak nggak terjadi apa-apa, walaupun di situ ada satu scene ya si pedagangnya itu bilang tolong urus itu kubahnya itu. Tapi kan ya masa mereka nggak takut sama sekali sih pada poin itu gitu. Jadi menurut aku film ini dibikin fun, lucu-lucu, posisi lucunya dapat lucunya sedapat gitu. Tapi kalau kita bicara pada logikanya kan nggak seperti itu ya. Menurutku gila, tiba-tiba sebuah kota ada kubah yang nggak bisa ditebus segala macam, orang pasti panik ya. Tapi kalau di sini tuh enggak, di awal-awal tuh enggak, mereka baru panik setelah yang serangan pohon sama muncul musuh-musuhnya itu. Menurut aku ya film ini yang agak kurang. Terus yang tadi aku sempat bilang di awal, film ini tuh ceritanya sebenarnya nggak sekompleks itu, ceritanya nggak kompleks, ceritanya itu simple. Menurut aku standar banget untuk film superhero gitu. Cuman cara menceritakannya itu terlalu berlebihan gitu. Terlalu diplot bahwa ini itu adalah superhero. Ini mereka tuh sebenarnya masih anak-anak gitu, anak-anak yang kalau ngomong semuanya sering sering tumpang tindih, kayak suka ngomong sendiri, suka ngeplesetin kalimatnya sendiri gitu. Padahal nggak harus kayak gitu kan. Kita udah lihat superhero-nya Spider-Man-nya Tom Holland. Tom Holland kan sebenarnya Spider-Man juga dibuat setengah itu kan. Tom Holland, kemudian si Nick sama ceweknya Zendaya itu siapa itu? MG itu kan ya mereka juga kalau ngomong suka tumpang tindih, tapi ketika harus menceritakan sesuatu yang serius, mereka benar-benar bisa take on control untuk
menjelaskan itu sesuai dengan gampang dan penonton itu mudah paham gitu. Tapi kalau di sini itu setiap saat, setiap adegan, setiap mereka ngobrol semuanya di set seakan-akan mereka itu anak kecil yang nggak pernah bisa berpikir nggak pernah bisa bikin kayak satu orang ngomong gitu, semuanya ngomong tumpah ini. Jadi cerita yang harusnya gampang kita harusnya bisa paham. Oh, jadi si musuh-musuhnya ini dulu awalnya dari ini, kenapa mereka punya dendam seperti ini. Tapi ya enggak, di sini tuh itu terlalu berisik gitu. Jadi kayak semuanya ngomong segala macam, akhirnya penonton pun, aku pribadi ya mungkin nggak tahu ya yang lain seperti apa, tapi aku ngerasa itu apa sih ceritanya, apaan sih, ngomongin apaan sih, siapa ini sih cewek-cewek 3 saudari ini yang kemudian tiba-tiba nyerang ini, mereka nyari apa, mereka itu siapa gitu. Terus asal muasal dari tongkatnya itu apa, kenapa mereka bisa merebut tongkat istilah kekuatannya itu, apa yang terjadi sama ayahnya. Itu sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa diceritakan lebih jelas, tapi di sini dibikin lebih rumit. Jadi itu aja sih yang aku sangat agak terganggu ya secara penceritaan. Jadi aku nggak bisa menangkap benar-benar sebenarnya ceritanya itu seperti apa gitu. Aku hanya bisa menangkap dari scene-scene selanjutnya yang sedikit demi sedikit ya menjelaskan, ada dialog terkait hal itu gitu. Tapi di poin itu bikin aku agak rumit gitu, agak jelimet sebenarnya gitu. Terus yang aku agak kurang suka di sini scene pertarungannya nggak seheboh yang aku pikirin sih. Battle-nya menurutku biasa aja. Ada scene battle yang cukup menarik, tapi menurutku itu cukup terlalu singkat. Yang waktu yaitu yang Freddy dihabisi Sandra, terus mereka konsolidasi kayak di tempat makan kecil itu agak menarik. Tapi ketika pertarungan dengan monster, ada naga segala macam, kayak nggak guna gitu, naganya kayak cuman nyembur doang, katanya itu adalah magical things yang berbahaya segala macam, tapi aku nggak ngerasa itu seberbahaya itu maksudnya itu cuman kayak terbang ke sana ke sini terus cuman bisa nyembur doang kayak gitu. Jadi kayak kurang bikin excited sih secara pertarungannya ya, secara pertarungan. Jadi agak kurang menarik, aku nggak bisa melihat. Aku bakal sebenarnya lebih berharap pertarungannya itu dilibatkan lagi itu sajam-sajam yang lainnya gitu. Jadi maksudku pertarungannya 6 lawan 1 atau 6 lawan 2 itu lebih seru gitu ketimbang ya kayak gini doang gitu. Ya mungkin itu kebutuhan cerita atau apa, tapi aku sebenarnya lebih berharap kalau di film pertama itu kan si sajam-sajam kecil-kecil yang lainnya itu kan dia memang baru muncul di akhir gitu. Harapanku ya di film ini mereka dapat porsi untuk bertarung sebagai sajam gitu. Tapi di sini malah nggak ada gitu. Ada dikit doang di awal, di pertengahan, tapi di akhir malah mereka menjadi manusia biasa. Dan aduh, cara ngejinakin unicornnya juga gitu doang lagi, pakai dibikin slow motion, kayak apaan sih gitu. Maksudnya slow motionnya kelamaan banget gitu. Jinakin unicorn cuman kayak terlalu dibikin gampang, terlalu dibikin komedik. Jadi aku agak kurang suka sih sama skenario battle-nya, actingnya, pertarungan segala macam. Menurutku kayak nggak ada yang wah banget gitu. Secara dendamnya pun aku juga nggak ngerasa mereka punya dendam yang kuat gitu. Kan dari 3 saudari ini kan cuma 1-2 yang punya dendam yang kesumat, yang duanya kayak masih bisa memaklumi itu. Jadi kayak mungkin karena penceritaan tadi ya yang agak bikin jelimet gitu di pertengahan gitu. Terus yang aku nggak suka lagi di film ini adalah di konklusinya gitu. Kan mereka itu kan tujuannya mencari biji dari pohon kehidupan, karena mereka mau menanam itu di tempat dewa mereka, tempat mereka lah, di tempatnya mereka gitu, untuk mengembalikan dunia mereka menjadi seperti sebelumnya, menjadi semula kayak gitu. Tapi itu kan mereka punya rencana itu sampai mereka harus melakukan banyak hal jahat ya untuk mengembalikan itu. Tapi kemudian di akhir ternyata tidak harus pakai biji itu gitu. Entah itu harus tetap pakai biji atau enggak, tapi itu bisa dikembalikan dengan kekuatan dari tongkat dan juga Wonder Woman sebagai dewa di sana. Jadi aku juga nggak paham sebenarnya ini konsepnya gimana, kenapa tiba-tiba dunia itu bisa kembali lagi tanpa harus ada biji itu. Kalau misalkan memang bisa seperti itu, kenapa nggak dari awal aja gitu? Maksudnya cari aja Wonder Woman buat ngebantu ngembalikan dunia itu, atau seperti apa gitu. Kenapa harus ribet dulu segala macam, akhirnya di endingnya dunianya bisa dikembalikan hanya dengan Wonder Woman dan tongkat itu gitu. Jadi kayak
Terus sepanjang film ini buat apa gitu mereka nyari biji itu gitu kalau akhirnya segampang itu buat balikinnya. Atau ada kemungkinan mungkin ini kali ya, ada satu scene yang nggak diperlihatkan kalau di sana itu ditanam lagi biji gitu. Jadi maksudnya memang tetap butuh biji, cuman dalam artian di situ Wonder Woman hanya istilahnya kayak menguatkan lagi, mengaktifkan lah kekuatannya karena kan sudah nggak ada dewa ya di situ gitu. Mungkin kali ya, mungkin sebenarnya mereka menanam lagi biji di sana. Tapi scene itu nggak pernah dilihatinnya cuman kondisi Billy Batson dikubur segala macam gitu. Walaupun aku sebenarnya prefer Billy Batson tetap mati aja sih, karena buat apa sih, maksudnya hidup lagi toh DC juga akan dirombak lagi kan. Nah ini aku mau ngobrolin soal credit scene-nya. Jadi kalau kalian nonton, ini kan ada 2 credit scene-nya. Yang satu itu perekrutan Shazam masuk ke Justice Society. Yang kedua itu adalah sebenarnya ini credit scene-nya yang Shazam pertama ya, yang ketika siapa sih aku lupa udah musuhnya itu ketemu sama Mr. Mind ya, Mr. Mind yang si ulat gitu. Aku agak bingung sih, kenapa aku harus nungguin 2 credit scene ini gitu. Maksudku dalam satu sisi kita tahu kalau DC itu mau dirombak oleh James Gunn ya bener ya, mau dirombak secara universe-nya. Katanya bahkan kayak pemeran Wonder Woman aja mungkin bukan Gal Gadot lagi, pemeran Superman bukan Henry Cavill lagi, akan dirombak segala macam. Jadi menurutku film DC sekarang agak kebingungan sih ketika mereka bikin credit scene seperti ini, sedangkan nanti ada jalurnya sendiri, versinya James Gunn mau dibikin seperti apa, mau dibikin parallel universe atau ini lagi kayak Marvel gitu pakai universe lagi. Jadi menurutku aku sih masih prefer superhero itu satu timeline aja sih, lebih seru gitu daripada timeline-nya terlalu banyak. Jadi probabilitas untuk karakter mati itu jadi 0 gitu, karena ketika ada misalnya Batman mati terus nanti ternyata universe lain akan ada Batman lagi yang muncul gitu. Jadi harapanku sih tetap buat DC, menurutku DC itu aku lebih suka DC ketika dia ngambil jalan cerita yang dark gitu. Superman filmnya MCU dan itu bikin refreshing buat aku gitu. Tapi ya aku masih tetap akan menantikan film DC kedepannya. Tapi sorry to say, untuk Shazam Fury of the Gods ini aku cuma kasih skor 6,5/10 aja ya. Aku kasih 6,5/10 karena film ini jujur aja bikin aku ngantuk di pertengahan dan nggak terlalu excited buat pertarungannya. Ceritanya agak ngejelimet walaupun sebenarnya ceritanya simple banget, gampang banget gitu. Dan pertarungannya agak mengecewakan sih, apalagi pertarungan akhirnya segala macam cuman kayak gitu doang. Jadi 6,5/10 untuk Shazam Fury of the Gods. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada kesalahan mohon maaf. Kalau misalkan ada kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Nantikan video berikutnya di Serangkai Sahab Channel. Berharap ada sah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.